Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memulai pembahasan tentang spam of control review journal. Baik, sebelum itu mari kita menuju slide berikutnya. Di sini saya mengerjakan review jurnal. Ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni manajemen dan organisasi. Sebelum itu, mari saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Astri Rana. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas T dengan NIM 2203135943. Baik, untuk slide selanjutnya, pembahasan tentang identitas jurnal. Ya, untuk judul yang saya ambil adalah peran pekerja sosial dalam pemberdayaan dan perlindungan sosial klien di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Teratai, Yogyakarta. In English, the role of social workers in the empowerment and social protection of clients in LK3 Family Welfare Consultancy Teratai, Yogyakarta. Penulis dan sumber. Untuk penulis saya mengambil dari Bapak Muh Adam Kurniawan dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan email muhammadmufic@gmail.com. Saya mengambil sumber ini dari Diklus Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Maret 2018. Next, latar belakang yang diambil ini. Pertama, pendahuluan. Dalam jurnal ini, penulis ingin memaparkan tentang bagaimana peran pekerja sosial di LK3 Teratai ketika memberikan layanan kepada keluarga yang bermasalah, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi para pekerja sosial dalam menjalankan perannya, khususnya pemberdayaan dan perlindungan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah salah satu dari 4 peran pemerintah pada pembangunan sosial budaya. Proses pemberdayaan itu sendiri menekankan pada proses pemberian kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Program pemberdayaan itu sendiri, next, lanjutannya, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keberadaannya akan mencerminkan kehidupan yang ada di masyarakat itu sendiri. Sedangkan keluarga itu sendiri adalah sistem sosial di mana masing-masing anggota kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada 4 kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu keamanan dan keselamatan, kesejahteraan ekonomi dan materi, kesejahteraan psikologi, fisik, dan emosional, dan kebutuhan kebutuhan spiritual. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LK3 Teratai merupakan salah satu lembaga yang berbasis ada masyarakat dalam pelaksanaannya. Lembaga ini berada langsung di bawah naungan Dinas Sosial yang memberikan layanan berupa jasa konseling, konsultasi, rujukan, informasi, perlindungan, dan pemberdayaan, serta memiliki struktur organisasi yang baik, yang tenaga fungsional maupun pekerja sosial. Baik, selanjutnya yakni metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil, ini metode yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala L3, Kepala LK3 Teratai, pekerja sosial LK3 Teratai, dan klien LK3 Teratai yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan sampel berjumlah 7 orang, yaitu 1 orang sebagai kepala lembaga LK3 Teratai, 4 orang sebagai pekerja sosial di LK3 Teratai, dan 2 orang klien LK3 Teratai. Baik, slide selanjutnya. Ini materi topik 3, pembabasan
pelaksanaan kegiatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Baik, ini ada kesalahan ya. L3.1 ini proses perekrutan klien. Dalam melakukan perekrutan klien, pihak LK3 memberikan alamatnya kepada masyarakat pada saat mengadakan penyuluhan, sehingga masyarakat datang ke lokasi yang diberikan. Namun, ketika ada masalah sosial dalam penanganan klien, maka pihak LK3 teratai akan melakukan penjemputan kepada klien. Proses perekrutan klien di sini dikatakan seperti application educate, yaitu klien atau individu lah yang mencari sendiri keberadaan dan mendapatkan lembaga ini. Next, pada 3.1, apa sajakah proses penanganan klien? Yang pertama ya ini, pencatatan identitas klien atau dengan mendata di bagian administrasi. Yang B adalah pemberian konseling, dilakukan oleh ahlinya dan pemilihan tim ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien dan ahli berkompeten menanganinya. Yang ketiga yaitu home visit, atau hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mencari keberadaan dari informasi klien. Yang keempat adalah pemberdayaan serta rujukan apabila tidak dapat diselesaikannya oleh LK3. Teratai. Apabila bisa diselesaikan di LK3 teratai, maka permasalahan klien tuntas. Namun jika tidak bisa diselesaikan, maka akan dirujuk ke lembaga lain yang berkompeten menangani masalah klien tersebut. Proses penanganan dilakukan secara sistematis namun juga sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan klien dan dilakukan oleh tim ahli di bidang masing-masing. Pada 3.2, peran Peksos dalam pemberdayaan dan perlindungan sosial di LK3 teratai. A. Peran pekerjaan sosial dalam pemberdayaan. Memiliki berbagai macam peran. Yang pertama yakni pendampingan kepada peserta atau klien yang diawali dengan asesmen, melakukan home visit untuk melihat kondisi klien dan keluarganya, dan pendampingan usaha. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator dalam kegiatan atau program yang dijalankan. Yang ketiga yaitu konsultan bagi klien yang bingung dalam mengambil keputusan. Lalu untuk B, peran pekerja sosial dalam perlindungan sosial. Dalam hal ini, pekerja sosial melindungi klien dari masalahnya kembali agar dapat hidup aman dan sejahtera. Maka seorang Peksos juga harus merahasiakan data klien agar merasa nyaman dalam mengutarakan permasalahannya. Pada 3.3 yakni faktor pendukung Peksos. Yang pertama yaitu komitmen atau panggilan hati. Yang kedua ini pada hal pekerja sosial di LK3 teratai ini tidak digaji sepeser pun. Namun, panggilan hati yang membukakan niat mereka untuk membantu yang mengalami masalah. Yang ketiga yaitu dukungan keluarga. Empat, dukungan keluarga menjadi penyemangat dan motivasi bagi pekerja sosial. Tanpa dukungan keluarga, Peksos akan merasa ada perasaan yang tidak mengganjal, perasaan yang mengganjal dan tidak nyaman. Lalu yang E adalah dukungan mitra lembaga. Kemudian yang terakhir adalah F, keberadaan mitra lembaga dan dinas sosial terkait selalu menyelenggarakan program terutama pemberdayaan yang mana pihak LK3 tidak memiliki dana untuk menyelenggarakannya dan sangat membantu dalam penanganan masalah klien apabila tidak dapat diselesaikan di LK3 teratai. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu 3.4, yaitu faktor penghambat Peksos. Ada dua faktor penghambat pekerja sosial di LK3 teratai dalam melaksanakan tugasnya, yaitu yang pertama yaitu keterbukaan klien kepada pekerja sosial sangat kecil. Hal ini membuat pekerja sosial mengalami kesulitan dalam mengungkapkan informasi
latar belakang klien, dan ini menjadi tantangan yang besar bagi pekerja yang bertugas. Kemudian yang kedua, yakni dana yang terbatas. Membuat sulit dilakukannya kegiatan bagi klien, dana yang dimiliki hanya cukup untuk dana operasional lembaga. Jadi hanya untuk kegiatan dalamnya saja, jadi tapi tidak untuk kegiatan luarnya karena kekurangannya dana. Baik, selanjutnya ini slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah proses perekrutan klien dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara klien yang datang sendiri dan jemput bola. Jemput bola akan dilakukan apabila masyarakat menginginkannya. Penanganan dilakukan dengan beberapa prosedur dan bentuk-bentuk penanganan yang ada di LK3 teratai, yaitu konseling, home visit, pemberdayaan, serta rujukan apabila di pihak LK3 teratai tidak mampu mengatasi masalah klien. Peran pekerja sosial tentu tidak selalu sama dalam semua bentuk penanganan pendamping, fasilitator, dan konsultan. Sedangkan dalam perlindungan sosial, pekerja sosial berperan sebagai pendamping dan juga pelindung. Faktor pendukung meliputi komitmen diri sendiri, dukungan keluarga, serta dukungan mitra, lembaga, dan dinas terkait. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya keterbukaan klien, misalnya, ketidaknyamanan seperti yang tadi dijelaskan pada 3.4, lalu kepada pekerja sosial dan dana yang terbatas. Dan saran yang dapat diambil dari sini adalah pekerja sosial diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak lain agar setidaknya ada yang bisa membantu mengatasi kendala dan menangani masalah klien. Selain itu, LK3 teratai mengajukan proposal dana kepada pihak dinas sosial agar mendapatkan bantuan dana untuk kegiatan tersebut. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Manusia tidak ada yang sempurna. Baik, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.